Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar materi ASPD kelas 6 atau ujian sekolah kelas 6. Kita fokus pada materi pembahasan soal sistem pernapasan. Nah, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Oke, contoh soal pertama untuk latihan soal materi ASPD IPA atau ujian sekolah IPA materi sistem pernapasan. Soal pertama, perhatikan gambar percobaan berikut ini. Jika bagian nomor 3 ditarik ke arah seperti tanda panah, maka peristiwa yang akan terjadi adalah titik-titik. Nah, gambar tersebut merupakan gambar percobaan pada sistem pernapasan manusia dengan pernapasan perut. Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Karet lembaran berperan sebagai diafragma. Karet lembaran pada gambar percobaan tersebut ditunjukkan dengan nomor 3. Ketika karet ditarik, maka tekanan udara di dalam botol lebih rendah daripada tekanan udara di luar botol. Akibatnya, udara dari luar botol akan masuk ke dalam kedua balon, sehingga balon 1 dan balon 2 akan membesar. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Balon nomor 1 dan 2 membesar karena udara di luar botol tekanannya lebih tinggi. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian organ yang ditunjuk huruf E berfungsi untuk titik-titik. Nah, bagian E adalah organ trakea atau yang dikenal pula dengan organ tenggorokan. Pada trakea terjadi proses penyaringan debu halus yang lolos masuk dari hidung ketika hidung tidak mampu menyaring debu halus tersebut. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, menyaring debu halus yang lolos dari hidung. Contoh soal ketiga, fungsi labirin pada ikan gabus adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan gambar labirin pada ikan gabus. Labirin merupakan perluasan insang pada beberapa jenis ikan yang hidup di tempat atau daerah yang miskin oksigen, seperti terdapat pada ikan betok, ikan gabus, ikan lele, ikan gurami, dan lain-lain. Fungsi dari labirin adalah menyimpan cadangan oksigen, sehingga ketika ikan tersebut berada di tempat yang kekurangan oksigen, maka ikan tersebut masih tetap dapat bernapas. Jadi jawaban yang tepat adalah A, mengambil oksigen dan membantu bernapas. Contoh soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian organ yang ditunjuk pada kotak berfungsi untuk titik-titik. Nah, bagian yang ditunjuk adalah organ alveolus. Pada alveolus terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oksigen akan diikat oleh darah dan karbon dioksida dilepaskan oleh darah. Sehingga jawaban yang tepat adalah C, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Contoh soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Jika simpul karet dilepaskan, maka proses yang terjadi adalah titik-titik. Nah, gambar tersebut merupakan gambar percobaan mekanisme sistem pernapasan perut pada manusia. Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Karet lembaran berperan sebagai diafragma. Ketika simpul karet dilepaskan tarikannya, maka tekanan udara di dalam tabung kaca akan lebih tinggi daripada tekanan udara di luar tabung kaca. Akibatnya, udara akan keluar dari kedua balon, sehingga kedua balon mengecil. Jadi, pilihan yang tepat adalah D. Tekanan udara di dalam tabung kaca naik, dan udara keluar dari balon melalui pipa, sehingga balon menyusut. Contoh soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah titik-titik. Nah, bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah kantong udara atau pundi-pundi udara pada sistem pernapasan burung.
Nah, pundi-pundi udara tersebut berfungsi untuk membantu pernapasan burung saat terbang, sehingga jawaban yang tepat adalah A, membantu bernapas. Contoh soal ketujuh. Perhatikan gambar berikut ini. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah titik-titik. Nah, bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah organ bronkiolus. Fungsi dari bronkiolus ada dua. Yang pertama, sebagai jalan udara dari bronkus menuju alveolus. Juga berfungsi untuk mengatur jumlah atau suplai udara yang masuk dan keluar dari alveolus. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, mengatur jumlah udara yang masuk dan keluar saat bernapas. Contoh soal ke-8. Penyakit TBC dapat dicegah dengan cara pemberian vaksin titik-titik. Nah, kita bahas pilihan jawaban satu demi satu ya. Nah, kegunaan vaksin dari TT atau tetanus toksoid adalah untuk mencegah penyakit tetanus. Sedangkan vaksin PCV atau pneumococcal conjugate vaccine merupakan vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit pneumonia. Vaksin DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Sedangkan vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, vaksin BCG. Contoh soal nomor 9. Bima mengalami penurunan berat badan, sering berkeringat saat malam hari, lesu, sulit bernapas, dan batuk berdarah. Upaya yang dilakukan untuk mencegah gangguan seperti yang dialami oleh Bima adalah dengan pemberian vaksin titik-titik. Nah, dari ilustrasi soal tersebut, kita mengetahui bahwa gangguan pernapasan yang diderita oleh Bima adalah penyakit TBC atau tuberkulosis, sehingga kita perlu menganalisa jenis vaksin yang sesuai untuk gangguan yang dialami oleh Bima. Jenis vaksin DPT digunakan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin digunakan untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis. Vaksin MMR digunakan untuk mencegah penyakit campak. Dan vaksin Sinovac merupakan vaksin pencegah COVID-19. Jadi jawaban yang tepat adalah B, vaksin BCG. Contoh soal nomor 10. Rio sakit demam, batuk-batuk, sesak, dan sulit bernapas. Ketika diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan bahwa dalam kantung alveolus paru-paru Rio terdapat nanah. Penyakit Rio ternyata disebabkan oleh sejenis bakteri. Kemungkinan Rio menderita titik-titik. Nah, kita analisis pilihan jawaban satu demi satu ya. Pilihan jawaban A, asma. Asma disebabkan oleh alergi pada benda-benda alergen. Benda-benda alergen merupakan benda-benda yang memicu reaksi alergi. Sehingga ketika penderita asma berinteraksi dengan benda-benda alergen, maka akan memicu alergi dan mengalami sesak bernapas. Sehingga pilihan jawaban A kurang tepat, karena tidak sesuai dengan gejala yang disebutkan dalam ilustrasi pada soal. Pilihan jawaban B, bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada saluran napas bronkus, di mana bronkus penuh dengan lendir, sehingga penderita mengalami gangguan pernapasan. Pilihan jawaban B kurang tepat. Pilihan jawaban C, pneumonia. Pneumonia merupakan gangguan pada alveolus. Alveolus penuh dengan nanah akibat infeksi bakteri. Pilihan jawaban C tepat. Sedangkan pilihan jawaban D kurang tepat karena penyakit tuberkulosis atau TBC merupakan gangguan pada paru-paru. Penderita TBC akan mengalami gejala batuk berdahak yang lama dan kadang disertai dengan darah. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah C, pneumonia.
Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.